Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah? Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini, Kang Hakim sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan juga Kabupaten Majalengka, dan akan bikin vlog ya, perjalanan ya, jalan hutan, menuju jalan hutan, karena di hutan ini tuh ya, itu banyak warung yang buka 24 jam, tapi ramai dikunjungi sama pengunjung, sama pembeli lah pada intinya kayak gitu. Nah, itu tuh hutannya tuh di depan yang udah masuk wilayah Kabupaten Sumedang. Yang penasaran, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mari kita mulai perjalanan ya, nyalain sepeda motor terlebih dahulu. Dan ini tuh walaupun di pegunungan ya, di area hutan, tapi jalannya itu benar-benar super mulus. Nah, ini kita udah memasuki wilayah Kabupaten Sumedang ya. Ini udah masuk wilayah Kabupaten Sumedang. Kalau yang sebelah tadi, sebelah sana itu Kabupaten Majalengka. Jalannya bagus banget. Nah, mungkin di depan itu ada satu warung ya, atau apa ya, tempat makan lah kayak gitu, tempat nongkrong, kafe. Yang pertama nih yang kita temui nih. Nah, di pas belokan sini nih. Nah, ini tempat ini tuh sangat cocok banget ya buat ngajak keluarga makan, ngopi. Apalagi kopinya di sini tuh wah, mantep banget. Terus nanti di depan ada yang paling fenomenal pokoknya. Fenomenal di tempat ini. Warung Salam, nasi timbal Salam. Oh, itu yang paling rame dikunjungi sama pengunjung. Apalagi kalau misalkan seperti hari Minggu, Sabtu, weekend kayak gitu, rame banget di sana. Kalau hari-hari biasa juga sih rame sebenarnya ya. Mobil tuh rame, selalu ada aja mobil, motor yang terparkir yang lagi makan di warung Salam tersebut. Tapi kalau hari Minggu, wah, parah. Rame banget pokoknya. Seperti yang Kang Hakim bilang ya, walaupun ini berada di hutan, tapi jalurnya bagus banget, di beton. Dan dulunya ya, informasi yang Kang Hakim ketahui atau Kang Hakim dapatkan ya dari warga sini, karena sering juga kan konten di daerah sini, itu daerah sini itu dulunya itu tempat apa ya, persembunyian DITI. Nah, masyarakat Jawa Barat pasti tahu pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia tuh. Gerombolan lah, terkenalnya tuh gerombolan. Nah, di sini di puncak gunung ini tuh ada tempat persembunyiannya pimpinan DITI, yaitu Bapak Kartosuwiryo. Ya, koreksi ya kalau misalkan Kang Hakim salah. Di atas sana, masyarakat sini juga udah hampir pada hafal semua loh. Udah pada tahu. Dan ini pohon pinus semua di sini. Pohon pinus yang getahnya mungkin dimanfaatin sama para petani ya. Para petani atau apa tuh dibilangnya tuh yang suka ngambil getah pinus itu. Dan juga ini tanahnya tuh tanah milik perhutani loh, bukan milik pribadi, bukan milik perorangan. Jadi ini mah hanya hak guna pakai atau hak guna garap tuh namanya itu. Guna garap atau guna pakai. Ya, yang tahu komen ya. Bantu koreksi apabila misalkan di video ini ada kata-kata yang salah gitu. Ada salah pengertiannya atau penjelasannya, bisa seperti itulah. Terus daerah sini tuh ya dinginnya tuh luar biasa. Kalau misalkan eh, para penonton datang ke sininya ketika malam hari, itu anginnya itu kayak nusuk banget gitu, perih. Pokoknya sakit deh kalau misalkan malam-malam bawa sepeda motor ke sini terus nggak pakai jaket, wah udah luar biasa itu sakitnya tuh, sakit banget pokoknya ya.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan tempat-tempat kayak gini tuh enaknya tuh untuk eh, diam gitu ya, menyendiri, zikir, solawatan, ya bersemedi kayak gitulah. Terus banyak juga batu besar di sini nih. Nanti ada beberapa tempat yang mungkin terlewati ya, yang pernah Kang Hakim konten di channel yang satunya lagi. Apalagi sekarang udah musim hujan kayak gini. Ini ada warung, cuman ya warung ini nggak terlalu ramai sih. Yang ramai mah nanti warung Salam. Warung Salam tuh pasti selalu ramai. Itu di sini tuh nggak pernah sepi pengunjung deh kayaknya nih. Nah yang ini nih yang di depan nih warung Salam nih. Tuh pasti aja. Sekarang kan hari apa nih, hari Senin ya kalau nggak salah. Tapi itu ada satu mobil, motor banyak juga. Apalagi kalau misalkan hari Minggu kemarin itu pasti di sini, membeludak. Dan yang terkenalnya di sini itu makanan khas Sunda, ikan asinnya setiap melintas ke sini, aroma ikan asinnya itu sangat tercium. Bu, punten. Aroma ikan asinnya itu wah tercium. Kayak gimana gitu. Kayak yang nikmat, bener-bener nikmat banget pokoknya. Ini ada mobil. Terus di depan juga ada satu lagi warung ya. Eh, yang pernah Kang Hakim konten. Yang pernah Kang Hakim konten tuh dulu itu beliau itu ini mah bukan apa ya, bukan ceritain aib orang ya, minta untuk pembangunan sebuah musola. Ya saya tanya anggarannya berapa, 1 jutaan lah. Ya, alhamdulillah waktu itu ada yang ngasih. Ya, tapi nggak tahu sampai sekarang itu nggak pernah dibangun musola. Kang Hakim sering lewat sini, nggak pernah dibangun. Nah, ini warung, nih warung. Terus di depannya itu ya indah banget nih. Tuh bebatuannya, apalagi sekarang udah musim hujan. Terus di sebelah sana tuh, di sebelah kanan itu ada rumah satu, cuman ya saya nggak kelihatan ya. Itu berada di area lembah. Jadi dulunya tuh bapaknya tuh bilang kayak gini ke saya tuh pengen punya tempat musola karena dekat sumber mata air ya, air sungai yang mengalir deras gitu ya, buat ya yang nongkrong ke sini untuk tempat sholat gitu. Terus saya tanya, itu biayanya habis berapa Pak kalau misalkan bikin musola dari kayu? Kalau kayu di sini gratis banyak katanya tuh. Tinggal nebang aja milik perhutani, minta juga bakal dikasih. Terus berapa Pak kata saya teh? Ya kurang lebih 1 jutaan lah. Untuk upah kerja bilangnya kayak gitu. Cukup itu Pak, cukup sampai selesai katanya udah gitu. Nah saya kasih lah, ada yang ngasih uang gitu ya. Namun jadi beda lagi ceritanya kok. Jadi bedanya kayak gimana? Contohnya gini nih. Bukan contoh sih ya. Jadi bapaknya itu bilang karena nggak dikasih dari perhutani, ini saya beli 1 kubik harganya sekian gitu. Tapi kayunya udah ada, dikasih lihat tuh kayunya nih udah ada nih, udah dibeliin, harganya segitu. Minta untuk upah nanti aja deh Pak, kalau misalkan kata saya kalau misalkan ada yang ngasih lagi, kalau misalkan ada donatur yang ngasih gitu. Karena saya udah agak sedikit curiga dari sana tuh, udah beda gitu. Nah ini warung. Bah, punten. Udah sedikit ragu juga di sana tuh. Beda gitu ya ceritaannya itu. Dan ternyata ya kenyataannya sampai sekarang itu kayunya itu nggak tahu kemana ya, dipakai buat musola enggak, ini enggak gitu. Ya sudahlah, males banyak ngomong itu kan. Kalau misalkan berbohong juga kan buat ya beliau-beliaunya juga. Terus kalau misalkan saya datang ke sini tuh konten, dia tuh kayak orang yang risih gitu, yang gimana gitu ya, yang kayak takut ketahuan gitu atau gimana. Takut saya nanyain atau gimana, warung juga tuh yang nongkrong di sini. Terus juga kan ada rumah ya di sebelah sana. Jadi pas saya ngonten di sana tuh apa ya? Beliau itu
kayak ngelarang gitu si orang si narasumber itu tuh. Jadi sampai nggak mau. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kok jadi malah terus-terusan kebablasan ngomongnya ya. Kesana kemari ya. Mudah-mudahan lah. Cuma kan saya mah nggak membicarakan orang, real adanya. Istighfar aja, mata istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sampai kebablasan kayak gini ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Yuk, pembicaraan kita sini. Jadi tadi kita lupa ya, kita melintasi, udah terlewat atau belum ya? Yang pernah ada kejadian satu kompi tentara itu ya terbunuh gitu ya sama gerombolan atau sama pemberontak DITI. Dan kalau malam di sini sepi, nggak ada yang berani ngelintas. Tapi bukan dengan catatan di sini tuh rawan begal atau gimana, enggak. Di sini tuh nggak rawan begal, nggak ada begal sama sekali. Di situ nanti benar-benar aman, nggak pernah ada kejadian sesuatu ya, hal-hal yang tidak diinginkan dari atau manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Cuman banyak gangguannya di situ, hantu kalau malam tuh. Banyak yang cerita kayak gitu kalau hantu mah. Wah, jalannya rusak. Oke. Kalau itu di depan ya Kampung Garuda ya. Kampung rumahnya Telina tuh, perkampungan Telina. Mungkin pada ya, tahu kan Telina itu siapa. Karena udah familiar banget, udah sering banget konten di channel sini, pernah konten. Di channel yang satunya lagi pernah konten. Nah, ini pemandangannya. Nah, kita berhenti dulu dari sini ya. Lihat pemandangannya. Wih. Luar biasa kan? Indah banget tuh pemandangannya ya. Pemandangan gunungnya tuh, perbukitannya tuh luar biasa. Dan di depan tuh ada kayak semacam rumah juga sekolah. Sekolah perhutani yang ada di sini. Cukup ya? Kita lanjut yuk. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Gimana nih, kalian suka nggak misalkan dengan vlog-vlog saya seperti ini nih? Ya, bukan motovlog ya. Kalau motovlog kan peralatannya harus benar-benar komplit gitu. Ya ini mah kayak gimana lah. Punten, Pak. Semacam ya kita mah jalan-jalan tapi bukan ke kota. Kalau ke kota kan ada juga konten kreator yang lihat-lihatin gedung-gedung besar gitu ya. Bangunan-bangunan unik, bangunan-bangunan yang berarti kalau ini mah hutan. Karena saya mah real orang hutan, orang kampung. Ah, kalau di kampung itu orangnya tuh pada ramah-ramah loh, walaupun nggak kenal dekat gitu ya, nggak tahu. Tapi kalau misalkan ketemu di jalan itu suka pasti senyum aja. Itu mungkin kelebihan orang kampung tuh kayak gitu. Nah ini Kampung Garuda nih di depan. Kalau mau ke Telina, kita ambil kanan. Dulunya di sini juga tempat ngopi ya, cuma sepi, nggak ada pengunjung. Nah masuk sini nih. Nah untuk ke Telina tuh, kita kan ke kiri, itu mah ke sana. Terus berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sih yang pernah dikonten sama Kang Hakim. Nanti di depan juga ada tuh rumah mewah yang luas yang waktu dulu tuh dikejar-kejar sama Dogi. Ya, sama Dogi, dikejar-kejar sama Dogi tuh di depan. Nah, ini kalau ke sini ke rumahnya Pak Ujang Ar-Rahmat. Yang ceritanya bangun rumahnya itu dibantu sama makhluk gaib ya, makhluk halus. Karena kalau misalkan bawa bahan bangunnya dari sini, rumah Pak Ujang Ar-Rahmat tuh dari sini tuh ke bawah itu kurang lebih berapa ya, 5 km atau 10 km ada deh. Terus jalannya itu curam, jalan setapak. Apalagi kalau misalkan musim hujan kayak gini, bakal licin banget jalannya tuh.
Oke guys. Biasanya suka ada yang pacaran, tapi kalau sekarang nggak ada. Oh iya, bukan hari Minggu sih. Kalau Sabtu Minggu nih banyak para pemuda-pemudi nih berjejer. Kiri kanan itu ya di sini kita nemuin nih yang lagi ngobrol, bercinta gitu di motor gitu ya. Terus jarak beberapa meter lagi ada gitu ya. Nah, kalau hutan yang ininya yang paling ngerikan di sini nih. Nah, tempat ini nih yang paling menurut saya mengerikan. Auranya itu berbeda banget. Saya dikira teh orang nih. Ada kepalanya, ternyata bukan. Dari kejauhan mah kayak orang ya, kayak manusia yang lagi diem aja gitu. Tapi pas disamperin mah ternyata bukan. Ini nyampe durasi segini itu kalau misalkan kita pakai sepeda motornya pelan ya. Jadi kalau misalkan pakai sepeda motornya cepat, ya paling 5 menit juga nyampe sampai ujung, sampai daerah apa tuh suka nyiru. Karena perkampungan yang itu juga suka nyiru. Ini udah nih mulai memasuki perkampungan, ada beberapa rumah di sini. Ya banyak lah rumah di sini juga. Ada kecil. Nah, seperti yang Kang Hakim bilang sih banyak rumah muncul tuh. Ada pondok pesantren juga di sini nih. Kalau di sini udah mulai nih mayoritasnya penghasil cengkeh. Wih, itu siapa? Jika kayak anak itu anak siapa sih ya, kayak kenal tuh sama adik kecilnya tuh, kayak anak Pak Dede ya kalau nggak salah ya. Pak Dede tuh bukan sih. Banyak pohon cengkeh nih kalau misalkan ada para bandar, bukan petani tengkulak ya, lebih tepatnya tengkulak, bukan petani tengkulak cengkeh, yang suka ngumpulin cengkeh dari petani tuh, beli-beli cengkeh dari petani. Di sini tempatnya nih, kualitasnya juga pada bagus, harganya juga miring, karena dari petani langsung, udah pasti tuh mah. Untuk para tengkulak ya, atau distributor, atau apa tuh namanya Jur? Dibilangnya kayak gitu. Apa nih? Bakaran bukan ya?
Oke. Nah, ini ada perkampungan lagi di sini ke bawah, tuh ada kampung. Nah, rumah yang ini pernah Kang Hakim konten juga. Sama pemiliknya rumah joglo. Rumahnya bagus. Sallallahu ala Muhammad, 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 ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Tuh, banyak kan lonceng kayaknya tuh. Kalau dihitung-hitung ribuan kayaknya. Bahkan ratusan ribu nyampe deh lonceng yang ada di sini. Aduh, bersin. Ya, salam. 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 Nah, oke, kita udah sampai nih di ujung hutan ya. Karena kalau ke sini tuh udah memasuki wilayah perkampungan. Ini nama kampungnya atau desanya itu kalau nggak salah Sukanyiru. Sukanyiru itu nggak tahu desa atau kampung ya. Kang Hakim kurang hafal. Tapi yang jelas ini nama daerahnya itu, nama tempat di sini tuh adalah Sukanyiru. Desa kalau kecamatan Wado. Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Gimana menurut kalian tadi suasana perjalanan, pemandangan hutan? Apakah seru bikin konten kayak gini atau enggak? Ya silahkan minta masukannya, komen di bawah ya. Tapi dengan catatan komentar yang negatif, komentar yang positif, tidak kesana kemari. Terus juga tentang video ini ya, komennya itu tentang video ini, nggak boleh tentang yang lain. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau di depan perkampungan udah banyak baligo, banner, kampanye, takutnya dikira mempromosikan salah satu calon lagi.